Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah pengajian Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini insyaallah akan kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram, kitab salat, bab ke-15 tentang salat gerhana. Jadi pembahasan kita yang lalu adalah tentang salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kita jelaskan adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, ya. Bagaimana kalau pergi disunnahkan jalan kaki, ya, jangan menaiki kendaraan, kecuali kalau memang rumahnya jauh. Dan juga disunnahkan pulangnya bukan dari jalan kita pergi. Jalan pergi sama jalan pulang kalau disunnahkan berbeda. Begitu pula disunnahkan kalau Idul Fitri disunnahkan makan dulu sebelum berangkat sholat. Ada yang mengatakan disunnahkan makan kurma, ada yang disunnahkan makan apa saja. Jadi Nabi makan kurma karena memang itu yang ada, ya, bukan karena kekhususan kurma. Tapi ada yang mengatakan sebahagian memang seafdalnya makanan sarapan pagi di hari raya itu adalah kurma 3 butir, 5 butir, ataupun sebutir witir, ya. Kemudian disunnahkan pula pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha itu di tanah lapang. Jadi pada dasarnya salat Idul Fitri dan Idul Adha itu di tanah lapang. Nabi tidak pernah melaksanakan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha di dalam masjid kecuali karena ada hujan, ya, karena ada hujan. Kenapa? Karena memang syiar, ya, untuk menunjukkan syiar daripada salat Idul Fitri dan Idul Adha tersebut. Juga kita jelaskan tidak ada qobliyah, sebagaimana tidak ada ba'diyah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau sholatnya di masjid, disunnahkan kita tahiyatul masjid dahulu. Tapi kalau sholatnya di tanah lapang, tidak ada qobliyah dan tidak ada tahiyatul masjid. Jadi sholat sebelum Id, ya, dianggap sebagian ulama bid'ah. Tapi sebagian ulama mengatakan kami tidak berani membid'ahkannya. Takut nanti masuk dalam ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya. Tidakkah engkau melihat seseorang yang melarang hamba Tuhan untuk sholat? Jadi takut masuk dalam kategori itu. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan biarlah orang mau sholat aja. Untuk qobliyah Idul Fitri dan juga ba'diyah Idul Fitri serta Idul Adha. Dan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan setelah sholat di masa Rasulullah, di masa sahabat, dan di masa tabi'in. Sudah pun di masa Khalifah Al-Hakam, ya, dia memulainya dengan khutbah.
Jadi dia naik, orang belum sholat dia khutbah. Lalu seorang sahabat Nabi protes. Kata beliau, apa-apaan ini katanya. Yang kami tahu sejak zaman Nabi sampai Khulafaur Rasyidin sampai tabi'in. Oh, kalau sholat Idul Fitri itu sholat dulu baru khutbah. Terus kata Al-Hakam itu zaman dulu katanya. Kalau sekarang enggak katanya. Kalau sekarang khutbah dulu baru sholat katanya. Mohon maaf katanya. Orang enggak mau dengerin khutbah kami katanya. Habis sholat orang pada pulang katanya. Jadi kami ini kan pemerintah katanya. Jadi dari dulu banyak orang yang enggak suka sama pemerintah seperti itu ya. Nah, dan setelah selesai itu jamaah rahimakumullah kita lanjutkan tentang sholat gerhana. Jadi gerhana ini kalau gerhana bulan bahasa Arabnya khusuf, pakai kho dia. Khusuful qamar. Kalau gerhana matahari dia pakai kaf, khusuf. Ya. Ada Masjid Al-Khusuf di sini, tahu Pak ya? Hah? Iya, di Jalan Pendidikan ya, Jalan Pendidikan. Jadi itu namanya sholat gerhana masjid gerhana matahari, gitu ya. Tapi nama itu nggak boleh diartikan. Kalau diartikan repot nanti. Nah, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, in kasabatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari wafatnya Ibrahim. Ibrahim ini putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang wanita yang bernama siapa? Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah ini adalah sebelumnya dia budak hamba sahaya yang dihadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu di masa perbudakan itu terjadi budak itu boleh diperjualbelikan, boleh juga dihadiahkan. Ya, hukum yang berlaku pada saat itu. Bukan Islam yang membuat hukum ini, tapi memang Islam datang, hukum itu sudah ada, dan Islam tidak sanggup untuk menghapuskannya sekaligus. Kenapa? Karena kalau terjadi nanti peperangan, orang kafir yang menang, kaum muslimin ditawan, kemudian wanita-wanita muslimah juga ditawan, maka mereka akan menjadikan kaum muslimin yang ditawan itu menjadi budak, dijual, bahkan digauli, bahkan diperlakukan apa saja. Nah, untuk mengimbangi itu, maka Islam pun kalau terjadi peperangan kemudian menang dalam perang, yang kalah perang menjadi tawanan. Cuma bedanya di dalam Islam, kalau sudah menjadi tawanan, ada adab-adab, ada aturan-aturan yang diterapkan di dalam Islam. Misalnya anjuran untuk memuliakan mereka, menghormati mereka, dan juga memberi makan mereka. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan ciri orang yang saleh itu memberi makan anak yatim, kemudian fakir miskin, dan juga tawanan perang. Tawanan perang itu nggak boleh disiksa, ya, nggak boleh dizolimi, gitu. Nah, kemudian kalau ada wanita yang menjadi tawanan perang, maka dia statusnya adalah budak. Ada 3 pilihan: dimerdekakan, ataupun juga dijadikan budak, ataupun seperti yang lainnya. Jadi Mariatul Qibtiyah ini adalah seorang wanita yang dihadiahkan kepada Nabi, kemudian Nabi memerdekakannya, menjadikannya bebas.
kemudian setelah bebas dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari itu lahirlah Ibrahim. Tapi Ibrahim ini meninggal ketika di masa kecil. Ya. Faqala an-nasu in kasabatis syamsu li mauti Ibrahim. Orang-orang berkata terjadi gerhana matahari karena matinya Ibrahim. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah dan keagungan Allah. Dia tidak gerhana bukan karena matinya seseorang ataupun hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuha, maka apabila kamu melihat gerhana matahari tersebut, pada Allah wa sallu, maka berdoalah kamu kepada Allah dan salatlah kamu hatta tangkashifa, sehingga berakhir gerhana tadi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari hatta tanjaliya, sehingga kelihatanlah apa? Matahari tadi. Kan tertutup ya, sehingga kelihatan. Walil Bukhari min hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dan riwayat Bukhari juga dari hadis Abi Bakrah, fasallu, maka salatlah kamu, wad'u, dan berdoalah kamu, hatta yang yukshafa ma bikum, sehingga dibukakan apa yang terjadi kepada kalian. Nah, jemaah rahimakumullah. Jadi dari zaman dahulu sampai zaman akhir-akhir ini pun banyak orang yang menduga ketika terjadi gerhana matahari dan terjadi gerhana bulan, ada yang mengatakan, kenapa Pak? Makanya orang di Indonesia itu pukul kentong dia ya. Oh, lagi ditelan naga katanya. Naganya lagi menelan matahari gitu. Supaya dilepaskannya pukulnya kentong gitu ya. Ma anzalallahu biha min sultan. Ya, apa? Khurafat. Ya, dugaan-dugaan yang tidak memiliki dalil dan tidak memiliki argumentasi. Allah sudah membekali kita dengan akal, ya, yang nggak masuk akal, yang nggak ada argumentasinya, yang nggak ada dalilnya, jangan diterima, ya, jangan diterima. Mari kita gunakan akal kita ini, ya. Gitu. Kalau kita tidak menggunakan akal kita, maka berarti kita menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sudah menggambarkan kepada kita, katanya asy-syamsu wal qamaru ayatani azimatani min ayatillah. Bulan dan matahari adalah tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, pada saat matahari tenggelam, kemana dia pergi? Kata Abu Hurairah, Allah wa Rasuluhu a'la wa a'lam, ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tahukah engkau bahwa matahari itu pergi ke bawah arsy, dia sujud di sana. Ya, kemudian dia minta izin kepada Allah untuk terbit lagi besok pagi. Dari sebelah timur. Kalau diizinkan dia terbit. Kalau nggak diizinkan dia nggak terbit. Matahari. Nah, tiap hari dia minta izin, sampailah waktunya dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbit dari timur. Kata Allah kepada matahari, engkau boleh terbit, tapi terbitnya dari barat. Dari tempatmu tenggelam ini, dari situlah engkau terbit. Itulah terjadinya tanda-tanda kubro, hari kiamat. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari beredar pada apa? Pada poros. Ya, tidak melampaui. Ya, tidak melampaui dari poros, dari garis edar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Matahari itu Pak, makhluk Allah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki keinginan sendiri. Kalau matahari itu memiliki keinginan sendiri, dia bilang, ya Allah, katanya, saya mau terbit di tempat orang-orang beriman saja, orang kafir saya nggak mau. Ya nggak bisa begitu. Ya, dia itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini wajaroyanuhuma wa ta'aqubuhuma yadullu ala diqqatul khaliq wa ihkami sun'ati. Dan beredarnya matahari dan bergantinya siang dan malam menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa tertata dengan rapi alam semesta ini. Ya, Bapak dan Ibu, sejak kita lahir sampai hari ini matahari selalu terbit dari timur, nggak pernah terlambat. Ya, nggak pernah terlambat. Walamma kana yaqa'u lahum al-khusuq wal kusuf fa inna hada yastad'i al-khawf. Ketika terjadi gerhana bulan ataupun terjadi gerhana matahari, maka ini mengundang ketakutan. Kita takut Pak, kalau terjadi gerhana itu nanti matahari itu hilang, gimana? Nggak kembali lagi. Ataupun bulan itu hilang, nggak kembali lagi, bagaimana? Ya. Berarti kita gelap di atas dunia ini. Ya, ada orang bilang begini, mana lebih besar manfaat matahari atau manfaat bulan? Mana Pak? Hah? Jadi ada cerita Abu Nawas, kan. Jadi Abu Nawas ini katanya ada seorang raja yang datang ke suatu kota. Kemudian begitu sampai raja di kota itu, dia mengundang para sastrawan, orang-orang pintar, orang-orang hebat untuk datang menghadap kepadanya. Kemudian begitu datang menghadap kepadanya, dia menanya mereka dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah saya ini raja yang baik atau raja yang zalim? Ya kan? Terus yang satu bilang apa? Engkau adalah raja yang zalim. Maka kata raja, prajurit tangkap orang ini, masukkan ke penjara. Kemudian diundang lagi yang kedua. Yang kedua ditanya, apakah saya ini raja yang zalim atau raja yang baik? Nah, tadi katanya, Wah, tadi saya lihat kalau dibilang yang zalim masuk penjara. Udah, saya bilang dulu, engkau adalah raja yang baik. Kata raja ini, prajurit tangkap orang ini pembohong. Ini ditangkap. Nah, akhirnya datangkan lagi. Kemudian jawabnya, kalau dikatakan zalim, prajurit disuruh menangkapnya dan memenjarakannya. Kalau katakan baik, prajurit juga disuruh menangkapnya dan memenjarakan. Akhirnya katanya orang-orang pintar di kota itu datang kepada Abu Nawas. Ya. Kata mereka kepada Abu Nawas, bisakah bantu kami? Di sana ada raja nggak jelas katanya. Nggak jelas katanya. Dibilang nanti zalim, kita di penjara, dibilang baik juga benar. Kata Abu Nawas, kalau itu saya bisa. Datanglah Abu Nawas menghadap raja ini. Kata raja ini, ngapain kau datang ke sini? Saya mau bantu saudara-saudara saya yang kau penjarakan itu. Oh iya, kau boleh bantu, tapi kau harus jawab dulu pertanyaan saya. Apakah saya ini raja yang zalim atau raja yang baik? Kata Abu Nawas, engkau tidak raja yang zalim dan juga tidak raja yang baik. Kata raja, wah, engkau cerdas sekali, pintar sekali, hebat sekali. Senang raja lihat Abu Nawas ini. Lalu pertanyaan ini, tapi Tuhan katanya,
saya mohon supaya saudara-saudara saya itu dibebaskan. Boleh katanya. Tapi ada syaratnya. Ada 2 pertanyaan lagi. Kalau engkau bisa jawab dua-duanya, saya akan bebaskan mereka. Apa itu baginda katanya? Pertanyaan pertama katanya adalah, mana lebih besar manfaat matahari sama bulan? Kata Abu Nawas apa? Ya, lebih besarlah manfaat bulan. Wah, kok bisa katanya? Kan lebih besar manfaat matahari, tidak lebih besar manfaat bulan. Karena matahari terbit di siang hari. Siang hari kan udah terang, terbit jadi nggak ada gunanya. Sedangkan bulan terbit di malam hari katanya. Karena malam gelap, jadi dia menerangi. Jadi kalau manfaat bulan lebih besar daripada manfaat matahari. Wah, bagus kata raja. Hebat kan. Kemudian kata rajanya apa? Satu lagi terakhir ini pertanyaan. Kalau engkau bisa jawabnya, nanti akan saya bebaskan. Apa itu raja katanya? Kamu tahu nggak angin itu warnanya apa? Ya, kata Raja Abu Nawas apa? Wah, itu raja warnanya merah. Kok bisa katanya? Itu orang katanya kalau lagi dikerokin katanya. Lagi masuk angin, nanti keluar warna merah katanya. Jadi angin itu warnanya merah katanya. Wah, kalau gitu udah bebas. Waduh, Masya Allah. Itu Abu Nawas ya. Jadi subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali kita ke sini. Jadi kalau hilang matahari, hilang bulan, yang terjadi apa? Terjadi hari kiamat. Ya, idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Ada yang mengatakan apabila matahari cahayanya udah hilang. Nah, ya. Kemudian apa? Wa yaqtadi al-laj'u ila Allah. Kalau terjadi gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan, maka mestinya kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah cengengesan gitu, Pak ya. Ya, bukan malah mendengarkan berita di TV, bukan malah berlomba-lomba naik ke gunung untuk menyaksikan peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya. Orang bisa saja bilang itu karena fenomena alam, tapi kan tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali atas izin Allah. Dan Allah sudah mengabarkan bahwasanya apabila terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sedang marah, sedang mengingatkan, menegur kita hamba-hamba. Jadi di dalam hadis ini Mughirah bin Syu'bah menyampaikan bahwa matahari terjadi gerhana di masa Rasulullah SAW pada waktu wafatnya Ibrahim. Ibrahim itu wafat Pak katanya umurnya 18 bulan. Belum sampai 2 tahun. Ya. Belum sampai 2 tahun. Lalu orang-orang berkata, kasafati samsu li mauti Ibrahim. Gerhana matahari ini tidak lain dan tidak bukan karena matinya Ibrahim. Ya. Nah, ini apa? Ikrah jahiliyah. Ya. Mitos. Masih ada mitos, ya. Sisa-sisa jahiliyah itu masih ada di kalangan para sahabat juga masih ada, ya. Terjadinya matahari, apalagi bertepatan gerhana itu terjadi pada saat meninggalnya Ibrahim, putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, putra kiai aja udah hebat, lagi putra Nabi gitu ya. Putra kiai namanya apa? Gus. Katanya sebenarnya Gus itu adalah orang yang maunya dipanggil kiai tapi belum layak gitu. Hanya dipanggil Gus dulu gitu. Kalau udah tinggi nanti ilmunya baru dipanggil kiai gitu. Lalu Nabi SAW meluruskan ya mitos ini, meluruskan pemahaman
yang keliru ini, fikrah jahiliyah ini, kata Nabi, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya gerhana bulan dan gerhana matahari tidaklah terjadi karena matinya seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Tsumma amarahum. Kemudian Nabi memerintahkan kepada mereka untuk melakukan apa seyogyanya yang harus dilakukan ketika melihat itu. Maka Nabi mengatakan, fa idza ra'aitum fasallu. Maka apabila kamu melihat, maka salatlah kamu. Nah, di zaman Nabi belum ada suatu teknologi ataupun ilmu pengetahuan yang bisa memprediksi terjadinya gerhana bulan dan gerhananya matahari. Gitu. Jadi mereka kalau sholat gerhana bulan ataupun gerhana matahari itu secara spontan. Kalau kita kan diumumkan, ya, diumumkan 1 pekan sebelumnya akan ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Bayangkan kalau ternyata itu BMKG-nya keliru dan salah gitu ya. Mana kira-kira itu? Nah, tapi di masa Nabi SAW, kalau mereka lihat baru mereka sholat. Ya, mereka enggak bisa memprediksi kapan terjadinya gerhana bulan dan kapan terjadinya gerhana matahari. Tapi Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang namanya juga ramalan cuaca kan, itu kan prediksi terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari itu kan ramalan, ya. Tapi ramalan cuaca, bukan ramalan berdasarkan gaib, ya, berdasarkan informasi gaib. Tapi ramalan yang berdasarkan hitung-hitungan, ada hitung-hitungannya. Jadi itu tidak termasuk perkara yang gaib, bukan termasuk perdukunan, ya, bukan termasuk perdukunan. Jadi sama misalnya, di bawah tanah ini mungkin ada emas, ada harta karun, ya kan? Tapi dia menggunakan detektor itu bukan gaib. Tapi kalau ada seorang dukun, dia baca mantra, kemudian dia bilang, saya dapat informasi dari bangsa jin bahwa di tempat ini ada benda gaib, itu termasuk meramal, ya, termasuk meramal. Ya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau menggunakan detektor bukan sebuah ramalan seperti itu. Nah, maka wa salatul kusufi rak'atani bi hay'atin makhsusah. Salat gerhana bulan ini, gerhana matahari ini 2 rakaat. Tapi beda. Salatnya karena peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari ini adalah peristiwa yang aneh, maka sholatnya agak aneh sedikit. Kenapa? Wal mashhuru annahuma rak'atani. Bahwa sholat gerhana itu 2 rakaat saja. Tapi bi kulli rak'atin qiyamani wa qira'atani. Tapi setiap 1 rakaat 2 kali berdiri dan 2 kali bacaan. Wa ruku'ani wa sujudani. 2 rukuk dan 2 sujud. Sawa'un tamada al-kusubu amla. Jadi salat gerhana bulan itu atau gerhana matahari itu, Pak, itu sama 2 rakaat. Tapi 2 rakaat itu sujudnya 2 kali, rukuknya juga 2 kali. Ya. Iya, rukuknya 2 kali. Kan kalau sholat biasa, rukuknya 1 kali, 1 rakaat. Tapi kalau ini rukuknya 2 kali dalam 1 rakaat. Jadi misalkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, ya kan? Kemudian baca surah. Setelah selesai baca surah, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Sami Allahu liman hamidah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Sampai selesai, kemudian baca surah lagi, kemudian Allahu Akbar, rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Ya, sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi, udah selesai satu rakaat, masuk kepada rakaat yang kedua. Jadi beda dengan sholat yang biasa. Kalau sholat yang biasa, satu kali rukuk, dua kali sujud. Kalau ini rukuknya dua kali dan sujudnya juga dua kali. Apanya? Oh iya boleh, siap. Itu tadi yang pertama kan, setelah selesai pertama, kemudian sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Itu riwayat yang paling pendek itu baca Rabbighfirli 2 kali. Ya. Baru Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Allahu akbar, masuk rakaat yang kedua. Ya. Baca Fatihah. Apanya? 2 kali, Pak. Sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi. Berdiri lagi ini baca Fatihah, kemudian baca surah, kemudian rukuk. Allahu akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Baca Fatihah, baca surah, rukuk lagi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Udah 2 kali ya? Udah. Kemudian sujud lagi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi 3 kali, Allahu akbar, rabbighfirli, kemudian sujud lagi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi, kemudian tahiyat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, sunnahnya kita itu sholat terus sampai selesai. Kalau 1 jam 1 jam, kalau 2 jam 2 jam, kalau 3 jam 3 jam, kalau 4 jam 4 jam. Makanya kalau bisa imamnya itu hafiz Quran. Ya. Rasulullah baca surah Baqarah sampai selesai. Saya mengatakan Rasulullah sholat gerhana itu sampai 4 jam lamanya. Kita kalau ada imam yang sholatnya sampai 4 jam, tahun depan nggak diundang lagi. Ya, sekarang susah. Iya. Dan ini termasuk sholat yang disunnahkan berjamaah. Beda sama sholat tahajud. Sholat tahajud itu pada dasarnya adalah sholat munfarid, sholat sendiri, ya kan? Tapi sesekali boleh berjamaah. Sholat tahajud itu boleh berjamaah, tapi pada dasarnya dia sholat sendiri. Ya, apa dalilnya boleh berjamaah? Itu Ibnu Mas'ud malam-malam sholat berjamaah bersama Nabi. Huzaifah ibnul Yaman juga sholat berjamaah bersama Nabi. Abdullah ibnu Umar juga sholat berjamaah bersama Nabi. Tapi pada umumnya kebanyakannya tahajud itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Nah, wada'u Allah, dan berdoalah kamu kepada Allah hatta yanjaliya hadal kusuf, sehingga kelihatan bulan. Ya. Wa fil hadis yang tadi, ibtalu ma kana ahlul jahiliyah ya'taqidunahu min ta'thiril kawakib fil
Nah, hadis tadi membatalkan mitos yang ada di kalangan jahiliyah yang mana mereka berkeyakinan bahwa bintang-bintang yang ada di langit ya bisa mempengaruhi ajal manusia, mempengaruhi kematian seseorang ataupun hidupnya seseorang. Itu adalah pemikiran yang sesat. Ya, itu adalah mitos. Mitos itu apa Pak artinya? Mitos itu sebuah keyakinan yang tidak berlandaskan dalil. Di kita juga banyak mitos-mitos ya. Kemarin orang ada mitos ya. Saya nggak boleh mengunjungi orang yang sudah mati. Emang kenapa Pak? Saya bilang. Karena saya akan kena penyakit yang dialami dia itu sebelum dia mati. Kok bisa? Ya memang begitu. Gitu ya. Datuk saya gitu, kakek saya gitu, sampai saya pun begitu. Ya, itu apa namanya? Mitos, khurafat, ya, sesat, dan mendekati kepada syirik. Ya, karena mendatangi orang yang meninggal itu perintah Nabi kan. Ya, masa dia bilang kalau datang nanti kepada orang yang meninggal, nanti penyakitnya akan kena saya. Kalau orangnya sesak napas, nanti saya jadi sesak. Kalau orangnya diare, saya jadi diare. Nah, kalau orangnya lagi ada penyakit apapun, nanti akan kena saya. Percaya nggak Pak? Kalau saya nggak percaya. Ya. Masalah orang ini enggak ngaji. Coba kalau dia ngaji. Kemudian yang kedua dalam hadis itu adalah menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang apa? Yang melakukan apa saja di alam semesta ini. Tidak ada satupun ya, tidak ada satupun sekutu baginya dalam mengatur alam ini. Allah tidak ada partnernya. Allah tidak ada mitranya, ya. Allah tidak ada asistennya. Allah tidak ada tempat dia untuk berkonsultasi dulu sebelum memutuskan suatu perkara. Yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Kemudian dari hadis tadi dapat juga kita ambil bahwa kalau kita dalam keadaan sulit, kalau kita dalam keadaan takut, kalau kita dalam keadaan galau, kalau kita dalam keadaan genting, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika terjadi gerhana kita dianjurkan untuk berdoa, bukan malah cengengesan gitu ya. Bukan malah sibuk ke sana, sibuk ke sini, menjadikan seolah-olah peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari itu hiburan gitu. Itu bukan hiburan ya. Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala sedang menegur kita sebagai hamba. Ya, itu tadi Pak hadis ke-401. Ini sudah masuk waktu Isya apa belum? Sudah ya. Satu hadis saja dulu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang apakah ada komatnya ya untuk sholat gerhana bulan dan gerhana matahari itu. Ada yang ada itu as-sholatu jami'ah. Makanya ini dipakai orang untuk kias. Itu yang dipakai dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu kias Pak. Jadi dari mana pengambilannya? Dari sholat gerhana. Padahal kalau di dalam hadis itu tidak pernah Nabi mengatakan as-sholatu jami'ah. Tapi ulama-ulama belakangan ini mengkiaskan kalau sholat tarawih, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu kan sama pelaksanaannya dengan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Makanya mereka pakai
as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Nah, itu nanti akan kita bahas apakah memang ada dasarnya atau tidak. Ya. Jazakumullah khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.